Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Samudra Beach Hotel, Labuan Ratu. Pagi-pagi ini jam 6. Indah. Ada PLTU, pantai, gemuruh pantai. Ya. Hari ini akan melanjutkan perjalanan menuju Jampang Kulon. Kita akan lihat budidaya mandiri kacang kedelai di Kabupaten Sukabumi. Ya, kurang lebih sekitar 100 hektar semuanya. Dan 2022 1.200 hektar di Kabupaten Sukabumi. Ya, ikuti terus. Ya, kiprah Ayub Jaki dalam rangka membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Agenda perubahan yang diusung oleh Nasdem. Ayub Jaki ingin berubah. Indonesia berubah kepada yang lebih baik. Masyarakat Sukabumi berubah kepada yang lebih baik. Begitu. Ikuti terus kiprah perjalanan Ayub Jaki di berbagai wilayah seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum. Datang di tempat kami dengan petani Girilaya. Mudah-mudahan kedatangan Opa bisa membawa kebaikan buat kami di sini dan bisa menjadi lebih baik lagi. Mari Opa, kami antar ke Saung Tani. Ini Pak. Oke deh. Nah, oke Pak. Sama. Ini buat saya apa? Jalanannya Pak. Iya. Sebenarnya kami sudah keliling Opa di berbagai tempat. Ini kedelai. Sampai seluasan ke sana Opa. Total di sini satu hamparan ada 6 hektar Opa. Ini 6 hektar? Iya, ada 6 hektar. Yang dibilang 100 itu gimana? Spot-spot Opa. Di seberang jalan sebelah sana juga ada. Jadi Opa. Yang paling gede sih itu? Ya, hamparan yang 6 hektar. Karena kepemilikan lahan kelompok tani kan paling besar itu paling setengah hektar. Ya. Ini ada beberapa kelompok tani yang alhamdulillah mau mandiri Opa. Kerjasama dengan kami. Kelompok tani. Nah, ini Opa. Sebentar, saya dulu Pak. Ini Opa, ini Pak. Opa duduk di paling depan aja. Silakan Pak. Enggak, ada sekitar 5 kelompok tani di sini. Di hamparan ini kan 6 hektar. Ada spot-spot yang lain, total semua yang sudah tertanami itu ada sekitar 45 hektar. Yang mau menanam sekitar 100 hektar lagi, Opa. Jadi kerjasama operasional kami dengan kelompok tani untuk sampai di bulan Maret ini 150 hektar. Dan ini betul-betul keinginan berdua gitu, bahwa
kelompok tani menginginkan budidaya kedelai, kami juga memberi kesempatan karena kami juga support program pemerintah dalam budidaya kedelai nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, selamat siang. Pertama saya perkenalkan, nama saya IGK Manila. I itu orang Bali laki-laki depannya mesti balik I. Kalau perempuan ni made ini, ni ketut ini, nah, I Gusti Kompiak Manila, IGK Manila. Nah, saya anak laki-laki, nama saya Manila. Kasta saya Gusti. Umur saya udah hampir 80, kurang lebih 4 bulan lagi. Sekarang saya menjadi Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem, merangkap anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem. Hari ini saya ke sini, satu kebahagiaan, kemuliaan bagi saya diundang ke sini untuk melihat bagaimana usaha petani dengan kedelainya yang menurut rencana akan dipanen raya pada bulan Februari. Ya. Saya pribadi sangat kagum. Ada mendengar 100 hektar akan panen raya. Karena apa? Kemarin saya diundang oleh Pak Haji ke Bogor. Ada pabrik yang namanya Rumah Tempe Azan. Menghasilkan sampai sekarang untuk lokal aja 200 sampai 300 kilo. Yang diekspor 14 ton pada saat ini. 2 kontainer. Dikirimnya ke Jepang. Ya. Tetapi bahan tempenya itu, kedelainya semua impor. Masih impor. Dari luar negeri. Yang harganya bervariasi, yang dulu 100 per kilo, 1.700, sekarang udah 15.000. Ya. Tapi dengan adanya panen ini dikatakan, tadi biar ceritakan, saya yang dapat cerita bahwa di dalam 90 hari panen. Berarti 1 tahun bisa 3 kali. Ya. Nah, Pak Haji sekarang punya pabrik rumah tempe itu ada di 80 tempat. Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 80. Itu untuk lokal-lokal. Ya, yang di Bogor kemarin impor ke Jepang, kepada partner yang ada di Jepang, suatu supermarket mempunyai outlet 900 outlet, tempat 900. Yang baru dapat tempe dari Pak Haji ini baru 500. Masih ada 400 outlet yang belum dapat. Nah, kalau ini berjalan, mungkin pabrik yang sekarang atau rumah tempe sekarang diperluas. Mesinnya ditambah, tapi kedelainya harus ditambah juga. Ya, betul. Tambah kedelainya, nah kalau impor terus kan mahal. Tidak menghidupkan petani. Sekarang petani ada kedelai, udah pasti ada yang beli. Udah pasti. Karena ada petani-petani kita menghasilkan banyak, tidak ada yang beli. Jualnya susah. Menurut saya, ya, dari hotel saya tadi ke sini, jalan yang besar bagus, ada belokan sedikit, agak rusak. Rusak, betul. Mobil masih pelan-pelan, ya enggak? Kalau pejabat-pejabat yang menyangkut pertanian tidak punya modal moral yang besar, keyakinan besar, tidak akan datang ke sini. Ya. Tidak akan datang. Betul, Pak. Hanya omong kosong saja. Betul. Ya enggak? Petani itu perlu nanam, perlu bibit, perlu pupuk, perlu penjualan. Hidupnya sejahtera. Dia bisa hidup per hari, bisa nyekolahkan anak. Kalau ada sakit,
bisa ke poliklinik, bisa cari obat. Tapi petani kita, saya kan di One Tempest dulu keliling lihat petani kita. Udah tanahnya tanah pengharapan, ya. Hasilnya itu yang punya tanah lebih gede, yang tinggal di kota, petani yang berjemur-jemur pakai topi begini bekerja berkeringat, hasilnya berapa? Nah sekarang bagaimana kedelai dengan tempe dan sebagainya, apa masalah? Silakan ya. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Opa, dan saya sangat luar biasa terima kasih Opa sampai ke sini dan menggairahkan kami. Kemudian kelompok tani, PPL, Pak Haji, ya, masyarakat desa sini. Terima kasih, saya udah datang ke sini disambut dengan sangat baik. Saya udah keliling Indonesia lamanya 16 tahun. Dari mulai Papua sampai Aceh. Saya balikin aja Papua Aceh karena matahari ada di timur. Seperti itu saya keliling di 90 kota kabupaten, 28 provinsi, 251 titik. Alhamdulillah saya sekarang menjadi kelompok tani mandiri yang asalnya tidak ada rumah, sekarang sudah rumah permanen, ada parabolanya. Ada parabolanya dan tidak ada lagi rumah. Asalnya rumah begitu datang, bikin rumah kayu, nebang kayu 2006, pasang seperti ini. Sekarang sudah nggak ada lagi di kampung yang saya bangun itu di atas areal 22 hektar. Satu RT, hanya 12-13 kakak, nggak banyak. Saya bina dari nol, ya, dari nggak punya apa-apa, sekarang sudah surplus Opa. Surplusnya kurang lebih sekitar 10 jutaan lah per bulan. Jadi pengeluaran sekian, kampung itu sudah surplus. Apa yang saya kerjakan di situ adalah membuka lahan baru, dan teman-teman ini ada yang dari Cisolok, Cicadas dan lain sebagainya, masih Sukabumi itu. Lokasinya di Riau. Sekarang menjadi salah satu kampung kebanggaan Pak Bupati, Ibu Bupati Indragiri Hulu. Sampai Ibu Bupati 1 tahun itu datang ke lokasi kita tuh, mungkin hampir 2 bulan sekali dia datang, karena dan itu menjadi satu kebanggaan di daerah situ. Nah, saya dipanggil sama saudaranya, kawan saya, Pak Jaki janganlah membangun di daerah orang terus, katanya. Ya. Di Riau, kan saya ada di Riau, ada di Lampung, ada di Kalimantan Barat, ada di Kaltim, ada di Papua, Maluku, ya, SBT, SBB, SBT, saya tuh hafal karena saya ke sana, tahu persis. Nah, ayo dong membangun di Sukabumi. Maka tertanggal 1 Januari 2021 saya terjunkanlah putra terbaik saya, bukan anak ya, tim namanya Pak Erik Herwinda. Ini dia adalah yang spesialisasi kedelai dan dia paham bagaimana kedelai. Nah, kemudian pada 2020 bulan apa, Rik? Oktober 2021 Pak, kami ini ya, MOU dengan Kementerian Pertanian. Nah ini skenarionya nggak ada yang mendorong ke sana, tapi tiba-tiba kami ada di Kementerian Pertanian dan MOU. Dia nggak tahu juga saya ada di Nasdem, ya, karena saya masuk nggak ada tahu di Nasdem ya. Saya tanda tangan aja, biasa ngobrol aja. Nah, Kementerian Pertanian Pak Menteri sampai ngundang saya ke Kementerian dan MOU bukan karena hubungan baik, tidak, kenal pun tidak, sebenarnya nggak kenal, nggak ada yang. Tapi kami mencoba bagaimana mencari petani ya yang mau nanam kedelai. Ya, saya keliling Pak, nggak ada yang nyari mana nih, yang benar-benar petani itu mau nanam kedelai. Ternyata di Indonesia ini hanya cerita-cerita aja petani. Program nanam kedelai banyak, tapi mohon maaf, saya nggak menyalahkan siapapun, ya. Tapi ya program banyak,
setiap tahunnya hampir mungkin 500 juta, 500 miliar kali ya, lebih ya, 500 miliar anggaran yang dikeluarkan untuk bagaimana budidaya kedelai dan lain itu ada cek datanya. Tapi hasilnya dari program itu, nah ketemulah saya dengan Kementerian Pertanian karena memang kita memang mau nanam kedelai kan seperti itu ya. Di Lampung Pak Erik ya, di Lampung udah karena saya ada lahan di sana seperti itu. Udah begini aja Pak Erik, tentukan harga berapa. Kita beli di kebun di sini ya, berapa Erik? Sudah dibuka kita Pak. Udah MOU 7.000. Nah, itu saya jamin. Berapapun produksi di sini, tapi tolong kualitas. Karena kan tempe ini kalau yang kecil-kecil tuh nanti dimarahin sama Jepangnya. Yang kecil jangan dimasukin kan gitu ya. Saya akan bina di sini. Karena saya komitmen bukan kepada masyarakat di sini, karena saya nggak kenal, tapi komitmen saya kepada yang menciptakan saya, yang menyelamatkan saya hidup sampai hari ini seperti ini, ya, yang Maha Kuasa. Dalam mimpi saya berbuat baik, bikinlah kebaikan kepada yang lainnya. Maka saya datang ke sini itu adalah dalam misi kebaikan, berbuat baik, karena kontrak saya dengan yang Maha Kuasa. Nah, Allah memberi jalan. Ya, ternyata produksi tempe saya per tahun, mohon Pak Cucup berapa? Satu tahun berapa ton tempe? 14 juta. Satu bulan itu 38 ton. 38 ton, 14.000. 14.000 Pak. 14.000 ton kacang kedelai per tahun. Bertahun, kalikan bagi 12. Berapa per bulan? Nah, itu trennya naik. Ini belum ada satu engineering yang begini, trennya naik. Sehingga saya siap membeli dengan harga sesuai MOU. Oke, nah itulah, langsung aja. Yang kedua tadi kan ada jagung. Pak Hikmat ini sudah MOU, udah kan? Dengan RP itu apa? Petani Indonesia. Mau bisa nggak dia beli jagung kita? Bisa. Ya, tapi dalam bentuk bonggol. Bukan pipil, dibonggol. Masih kering ini ya, panen kering ya. Kering panen bonggol itu dibeli dan kita akan beli. Tolong bantu karena kita sudah MOU. Nanti harga dengan Pak Hikmat. Berapapun itu ya. Berapa hektar RPI dia sekarang nanam? 50. Kita yang kondisikannya itu. Bibitnya dari kita, pupuknya juga dari kita. Itu RPI. Sehingga untuk daerah sini mungkin 2 poin. Tergantung Pak Erik. Karena Pak Erik yang ngebinanya. Ya, apakah difokuskan kedelai? Ya. Kedelai pun juga nanti bibit dari Pak Erik ya. Bibit dari ini. Pupuk insya Allah. Pak Jenal. Di sini. Ini ada ahli pupuk. Dia halang melintang udah 20 tahun di bidang pupuk. Sangat ngerti, dia distributor pupuk. Pak Jena bisa nggak khusus untuk kedelai ini pupuknya murah? Bisa lah. Non subsidi ya. Kalau ke subsidi nanti langsung lewat PPL, kan minta ada kuota subsidi itu kan. Silahkan aja itu. Tapi nanti manakala tidak ada pupuk subsidi ini, kita akan handle dengan pupuk yang harga lebih murah, non subsidi. Itu. Tapi ini nggak bisa bicara dalam 1 bulan, tidak bisa dalam 6 bulan, tidak bisa dalam 1 tahun. Tapi saya membangun di Riau ini 15 tahun, terus menerus. Jadi kalau misalnya wilayah daerah kabupaten MOU dengan kita bina. 1 komoditi dulu, 2 komoditi, tapi terus berkesinambungan. Terus kita kompak, ya, karena kita hidup selama-lamanya. Ya Pak Erik ya? Pak Erik siap. Pak Hikmat siap, jagung. Pupuk siap, dan lain sebagainya. Tapi saya akan konekkan dulu dengan marketing. Pasar. Pasar. Itu. Pak Jenderal
akan mengonektikan dengan kekuasaan. Artinya kita kerja untuk kepentingan ini nyampe juga ke istana, nyampe juga supaya mudah-mudahan ya, ada regulasi lain seperti itu. Ya, kita kerja dulu. Ya. Hari ini saya berada di perkebunan kedelai Karanganyar dengan beberapa kelompok petani, dengan mendengarkan apa masalahnya. Tapi sekarang sudah jelas, mereka akan bangga menjadi petani karena hasil mereka udah pasti, ada yang beli dengan harga yang pasti. Kesepakatan itu harus bersama, saling menguntungkan. Sekarang ini kita menemukan, saya menemukan petani itu enggak sak menanam apa saja karena hasilnya enggak pasti yang beli. Harganya berapa enggak pasti, tapi sekarang pasti dengan MOU bahwa hasil Bapak per kilo kami akan beli sekian dengan kualitas ini. Dan itu kita sudah sepakati. Mudah-mudahan berhasil dan kita akan menunggu kapan panennya, berapa hektar akan saya infokan pada yang memerlukan. Terima kasih.